Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Baik, kembali lagi pada channel AKM TV Official, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, di episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kondisi yang ada di surga, dan kita saat ini kita membahas kondisi di neraka. Bagaimana pahitnya, bagaimana kondisi di sana. Mungkin nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Kiai, Pak Kiai Haji Arman Karim Al-Banjari, merupakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mustafa yang ada di Mangkubumi. Oke, baik, mohon izin Pak Kiai untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi al-mustakmilin asyarafa, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tidaklah lama. Suatu saat kita akan menuju negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Maka hadirin yang mulia, tidak ada perkara yang lebih mulia melebihi perkara agama. Dunia ini diciptakan oleh Allah karena agama, dan akhirat juga diciptakan oleh Allah karena agama. Dunia adalah darul imtihan, desa ujian bagi orang-orang untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, sementara akhirat adalah darul jazaa, desa pembalasan bagi orang-orang yang mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menciptakan surga karena agama, menciptakan neraka juga karena agama. Surga adalah balasan bagi orang yang mau mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, sementara akhirat adalah balasan bagi orang-orang yang tidak mau mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia ada yang menjadi kaya, sebagian ada yang menjadi miskin. Kenapa hadirin yang mulia? Karena agama. Apakah orang-orang kaya itu dia mau mengamalkan agama Allah dalam posisi dia menjadi orang kaya? Dia menyumbangkan hartanya, membantu agama Allah, membantu fakir miskin, duafa, dan lain sebagainya. Bila si kaya tersebut dia mampu mengamalkan agama Allah, dalam posisi dia menjadi orang kaya, dia bahagia di dunia, di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang menjadi orang miskin. Bila si miskin tersebut dia mampu mengamalkan agama Allah Ta'ala, dalam posisi dia menjadi orang miskin, dia bahagia di dunia, di akhir akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila si kaya tidak mampu dia mengamalkan perintah Allah, dalam posisi dia menjadi orang kaya, dia sekedar hanya mabuk-mabukan, aji mumpung hidup di dunia, dia tunaikan hawa nafsunya, tidak mau mentaati Allah, jauh daripada baginda Rasulullah SAW, maka neraka siap-siap untuk menunggu dia, hadirin yang mulia. Begitu juga orang miskin. Kenapa Allah ciptakan dia menjadi orang miskin? Karena agama. Ya, apakah dia mampu mengamalkan agama Allah dalam posisi dia menjadi orang miskin? Dia tetap bersabar dalam kemiskinannya, tidak meminta-minta, bahkan tidak mengeluh, bahkan kepada manusia pun dia tidak mengeluh. Dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila si miskin dia mengamalkan agama Allah, maka dia bahagia di dunia, di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila si miskin dia tidak mau taat kepada Allah, jauh dari Allah, jauh daripada Nabi, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siaplah neraka yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disebutkan, inna ashqal ashqiya man jama'a alaihi fakrun fid dunya wa adzabul akhirah. Sesungguhnya orang yang paling celaka, di atas yang paling celaka adalah orang yang kumpul kepada dia, sudah tiap fakir di dunia, sudah miskin di dunia, tidak punya, disiksa lagi di negeri akhirat. Ya, miskin hidupnya, dia tidak mau ibadah. Ya Allah, kerjanya tukang mulungin, ya, rongsokan. Masya Allah, sebelum subuh sudah jalan, subuh tidak, zuhur tidak, ibadah tidak, bahkan kafir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang paling celaka. Sudah miskin di dunia, di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bagaimana kehidupan di dalam kubur, di negeri akhirat, siksa-siksa yang Allah Ta'ala sediakan bagi mereka.
Dan tidak akan selesai kisah sang anak manusia sebelum fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ya, tidak akan selesai kisah sang anak manusia sebelum satu rombongan masuk surga selama-lamanya dan satu rombongan lagi akan masuk neraka selama-lamanya. Masya Allah, matinya saja dia sudah dihimpit oleh bumi, dibakar api sebagai balasan. Masya Allah, ya, tubuhnya dihimpit oleh bumi. Ketika orang yang tidak beriman meninggal dunia, dia masuk ke dalam kubur, maka kubur akan mengatakan, di antara orang yang hidup di alam dunia, engkau adalah orang yang paling aku benci. Sekarang kamu telah datang kepadaku, mari kamu untukku, aku untukmu. Maka kubur akan menghimpit dia sehingga tulang rusuk dia saling bersilangan. Hadirin yang mulia, dibakarkan api di dalam kuburnya siang malam, dia akan dipanggang, digulingkan di atasnya, tiada hentinya sampai hari kiamat. Belum lagi Allah Ta'ala mengirimkan ular Sujaul Aqrab namanya, yang panjangnya sebesar leher, yang besarnya sebesar leher onta, panjangnya sama dengan 1 bulan perjalanan. Kukunya terbuat dari besi, panjang itu kuku, kata Nabi SAW, 1 hari perjalanan. Masya Allah. Setiap kali dia ditanya oleh malaikat, dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir, maka ular tersebut akan memukul dia. Setiap kali 1 pukulan, dia akan terbenam di dalam kubur sedalam 70 hasta. Dicongkel lagi, dipukul lagi, dicongkel lagi. La yabturu dzalika ila yaumil qiyamah. Tiada henti itu pukulan dilakukan oleh ular Sujaul Aqrab sampai hari kiamat. Andai kata itu ular, kata Nabi, mengeluarkan bisanya ke alam dunia 1 tetes saja, maka dia, tumbuhan, semua pepohonan yang ada di alam dunia ini akan mati, tidak akan tumbuh sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Masya Allah, itu di dalam kubur. Belum lagi siksa-siksa yang lain-lainnya. Nanti di padang mahsyar dia akan menjerit 50.000 tahun di padang mahsyar. Bumi dari besi, langit dari tembaga. Atau terbalik, ya, bumi dari tembaga, langit dari besi. Ya, matahari sejengkal dengan kepala dia, keringat bercucuran. Ya, saat itu tidak ada yang memakai pakaian, telanjang semua manusia, tidak ada yang mengenakan sendal. Masya Allah, tidak ada pepohonan, tidak ada naungan, gedung tidak ada, tukang cendol juga kagak ada di sana. Masya Allah. Hadirin yang mulia, kehausan, mereka akan menjerit, haus 50.000 tahun mereka menjerit. Keringat sampai ke mata kaki, ke dengkul, ke pusat, bahkan tenggelam dalam keringat mereka masing-masing. Itulah orang-orang yang tidak ada iman di dalam kehidupan mereka ketika di dunia. Mereka disiksa di padang mahsyar, hadirin yang mulia. Tetapi orang-orang yang ada iman di dalam kehidupan mereka, ada amal soleh, mereka akan berada di naungan arsy ilahinya Allah Ta'ala. Disediakan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Masya Allah. Belum lagi dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Orang-orang yang durjana, orang-orang yang berdosa, mereka akan dilemparkan di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, na'udzubillah. Bagaimana panasnya itu api neraka. Hadirin yang mulia, panasnya itu api neraka adalah 70 kali lebih panas daripada api dunia. Api dunia ini saja sudah bisa membakar semua dunia. Masya Allah, bagaimana api nerakanya Allah. Saking panasnya itu api neraka, andai kata ahli neraka dibakar di api dunia, tidur, Masya Allah, kerek. Ya, pada tidur semua. Kenapa? Saking dinginnya itu api dunia. Masya Allah, na'udzubillah. Mereka akan dibakar dalam kobaran api terus menerus, siang hari, siang malam, tiada batasnya. Ya, surga dikunci terakhir oleh malaikat Ridwan. Semua orang beriman masuk surga, habis. Orang ahli neraka juga yang tidak beriman dimasukkan ke dalam neraka. Masya Allah, neraka dikunci oleh sama malaikat Malik. Mereka akan dibakar dalam api neraka, tidak bisa lari. Kemana mereka lari? Mereka akan dibakar terus di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ada yang kepalanya dihancurkan dengan batu, kemudian dijadikan lagi hancur itu kepala, otak mengalir seperti aliran sungai, kemudian dijadikan lagi, dihancurkan lagi. La yabtulu dzalika, tiada hentinya itu siksa diberikan kepada mereka. Siapa mereka? Kata Nabi, itu adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat, kepalanya berat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam neraka ada lembah, namanya lembah Lam-Lam namanya. Itu penuh dengan ular dan kalajengking. Itu sengaja disediakan untuk orang-orang yang tidak mau sholat. Masya Allah.
Ya, di dalam neraka ada namanya Jubul Hajan. Ya, lembah namanya Jubul Hajan, berisikan kalajengking. Setiap kalajengking besarnya sebesar keledai besarnya. Masya Allah, semua itu disediakan untuk orang-orang yang tidak mau ibadah kepada Allah, yang meninggalkan sholat, apalagi yang kafir. Hadirin yang mulia, Masya Allah, siksaan bermacam-macam sudah tidak bisa diceritakan. Yang andai kata itu baju, dipakaikan baju neraka, andai kata diletakkan di dunia ini, kata Nabi, semua dunia ini akan hangus semua. Gunung-gunung akan hangus, bumi, langit hancur. Baru itu baju ahli neraka dipakai, diletakkan ke dunia. Dia akan dipakaikan dengan baju ahli neraka. Seterusnya dirasakan oleh dia bagaimana panasnya neraka. Ya Allah, sudah tidak bisa kita ceritakan bagaimana dahsyatnya api neraka. Ya, orang yang paling ringan di dalam api neraka itu disiksa, dia dipakaikan bakiat ahli neraka, kemudian mendidihlah otak dia. Itu yang paling ringan. Masya Allah, dan itu akan diberikan dalam satu riwayat kepada pamannya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, Abu Thalib. Dia membela kepada Nabi, membela Islam, tetapi dia matinya tidak beriman. Masya Allah, bagaimana orang kafir, bagaimana orang yang durjana. Masya Allah, sudah tidak bisa kita ceritakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita daripada api neraka yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangankan untuk itu, hadirin yang mulia, coba kita pulang ke rumah kita, kompor kita gedein, tungku api kita gedein, duduk kita di atasnya, mampu apa tidak? Masya Allah, tidak mampu. Bagaimana lagi nanti dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Hanya ada dua saja. Nanti tidak akan selesai kisah sang anak manusia sebelum fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu rombongan akan masuk surga selama-lamanya yang beriman kepada Allah, dan satu rombongan akan mendekam di dalam api neraka selama-lamanya. Bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tidak. Tetapi ada awal, tidak ada akhirnya. Ada permulaan, tidak ada ujungnya. Mudah-mudahan semua kita dibebaskan dari api neraka, diselamatkan dari api nerakanya Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, terima kasih telah menonton tayangan ini, dan jika pemirsa ada pertanyaan bisa langsung ajukan ke email ini atau ke nomor WhatsApp ini. Ya, bagi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.